Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Fikri Fadlur Rahman yang akan menyampaikan berita-berita teraktual dan terpercaya seputar Kabupaten Seruyan edisi Selasa 14 Januari 2020 yang kami rangkum dalam Kabar Seruyan. Dalam peningkatan akses infrastruktur jalan penghubung dari kota Kuala Pembuang menuju Simpang Bangkal, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sangat serius membantu pemerintah Kabupaten Seruyan. Jalan penghubung dari ibu kota Kuala Pembuang menuju Simpang Bangkal masih dalam kategori rusak berat, karena di saat musim penghujan jalan hanya bisa dilewati jenis kendaraan tertentu. Bupati Suruyan Yul Haidir mengatakan, penyelesaian akses jalan penghubung dari ibu kota kabupaten menuju kecamatan, terutama dari Trans Uni 3 menuju Simpang Bangkal harus segera rampung dalam waktu dekat, mengingat akses jalan tersebut akan berpengaruh besar terhadap roda perekonomian daerah ini, serta akan meningkatnya akses transportasi perusahaan besar swasta untuk melakukan bongkar muat di Pelabuhan Teluk Sigintung. Selain itu, bagi masyarakat yang ingin berurusan ke ibu kota kabupaten, aksesnya juga akan lebih cepat, karena tidak mesti lagi harus melewati kabupaten tetangga. Jalan dari Kuala Pembuang menuju ke Bangkal tahun kemarin 25 miliar, berapa lupa saya persisnya. Kemudian tahun ini kalau tidak salah 50 miliar dari provinsi. Dan pemerintah pusat juga, pemerintah provinsi juga, Postinganto sudah menyampaikan ke saya bahwa beliau akan membantu untuk menyelesaikan akses jalan dari Kuala Pembuang sampai ke Bangkal. Jadi ini kalau memang bisa selesai, itu luar biasa, suatu kesuksesan. Menurut Bupati, pemerintah daerah sangat bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah provinsi. Karena tanpa adanya bantuan penggelontoran dana untuk peningkatan akses jalan tersebut, pemerintah daerah tidak akan sanggup secara mandiri, mengingat masih banyaknya keperluan anggaran untuk skala prioritas lainnya. Tim Liputan Seruyan TV. Dalam memberikan surat keterangan kepada penduduk yang baru datang, Bupati Suruyan Yul Haidir menghimbau seluruh RT dan Kades se-Kabupaten Seruyan agar tidak sembarangan. Pemerintah daerah Kabupaten Seruyan mulai mengingatkan kepada seluruh pemangku kepentingan, terutama yang berkaitan dengan pembuatan surat keterangan tinggal atau domisili kepada orang atau penduduk asing yang baru pindah dari tempat asalnya. Dan ini dan bukan kelurahan di Bupati Suruyan Yul Haidir mengatakan, menjelang pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah, pemberian surat keterangan untuk penduduk asing harus betul-betul melihat, mengecek serta memastikan keaslian dan keabsahan surat atau dokumen pindah penduduk yang bersangkutan dari tempat asalnya. Itu agar tuntas sudah selesai, kita harus. Menurut Bupati, jika penduduk tersebut sudah puluhan tahun tinggal di daerah Kabupaten Seruyan, apalagi sudah jelas asal-usul keluarganya dari mana, maka pembuatan surat keterangannya jangan sampai dipersulit dan harus dipercepat, demi tercapainya pelayanan yang prima kepada masyarakat dan pastinya cepat, tepat, serta prosedur. Ya, yang semua kasih diseleksi betul-betul. Kalau pendatang baru harus jelas asal-usulnya dari mana, ada surat keterangan asal dia dari mana. Nah, laporkan dengan hati-hati, laporkan dengan kelurahan. Sebab kalau manakala ada persoalan, ada masalah, bisa ditanggulangi. Ya. Bupati menambahkan, hal tersebut dilakukan bukan berarti mempersulit penduduk pendatang untuk mendapatkan surat keterangan, akan tetapi menghindari kesalahan sedini mungkin sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yaitu 1 tong sampah asing di setiap RT. Tim Liputan Seruyan TV. Di kelurahan setiap RT dapat di mana.
Prostitusi yang melibatkan 3 orang anak di bawah umur akhirnya terungkap setelah hampir 5 bulan beroperasi melayani para lelaki hidung belang. Beralamat di Jalan Letjen S. Parman, Desa Persil Raya, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, bertempat di rumah saudara yang berinisial SU yang sempat dijadikan wadah sebagai tempat berkumpulnya para pekerja seks komersial. Kapolres Seruyan AKBP Agung Triwidiantoro mengatakan, prostitusi yang melibatkan 3 orang anak di bawah umur tersebut lebih mengarah ke sistem online karena dalam mencari pelanggannya kebanyakan memanfaatkan fasilitas media sosial. Untuk jumlah korban yang dijadikan sebagai PSK sebanyak 4 orang, yang terdiri dari 3 orang perempuan di bawah umur dengan rata-rata usia 16 tahun dan 1 orang lagi perempuan dewasa berusia 22 tahun. Kapolres menyebutkan, untuk kisaran tarif sendiri per sekali pertemuan bervariasi, mulai dari Rp300.000 hingga Rp1.000.000, tergantung kesepakatan antara PSK dengan penyewa. Sementara saudara SU sebagai perantara sekaligus pemilik rumah mendapat komisi sebesar Rp50.000 hingga Rp100.000. Ada kegiatan prostitusi yang melibatkan anak di bawah umur di rumah saudara wartawan. Jadi setelah dilaksanakan undercover, dilaksanakan penyelidikan dan dilaksanakan penggeledahan, di situ ditemukan 2 orang perempuan jadi 2 orang perempuan dan 1 orang laki-laki. Jadi ditemukan oleh anggota Polres dengan anggota Polsek, dan setelah itu kita amankan ke Polres. Dan setelah kita amankan di Polres, kita interogasi. Saudara wartawan ini mengakui kalau memang di situ sudah berjalan selama kurang lebih 5 bulan kegiatan prostitusi berlangsung di rumahnya. Jadi melibatkan sekitar 4 orang perempuan, 3 diantaranya itu masih di bawah umur. Menurut Kapolres, ke depan pihaknya masih melakukan proses pengembangan lebih lanjut karena diduga sudah menjadi jaringan terselubung dan akan melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Dinas P3AP2KB setempat. Untuk pasal yang disangkakan, pasal 76 I Junto, pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp200 juta. Tim Liputan Seruyan TV. Calon pegawai negeri sipil di Kabupaten Seruyan yang akan mengikuti ujian dengan sistem CAT berjumlah 1.017 orang pelamar. Jumlah tersebut sudah termasuk hasil dari masa sanggah yang telah dilakukan beberapa waktu yang lalu. Dari 1.003 orang pelamar calon pegawai negeri sipil yang dinyatakan lulus secara administrasi dan ada 71 orang pelamar yang tidak lulus berkas dengan catatan masuk ke dalam masa sanggah. Akhirnya setelah melewati masa sanggah ada tambahan sebanyak 14 CPNS yang memenuhi syarat. Kabid Mutasi dan Promosi BKPSDM Kabupaten Seruyan Ridwan Syah mengatakan bahwa dari 71 orang pelamar CPNS yang sebelumnya tidak lulus berkas dengan catatan masuk ke dalam masa sanggah, hanya 40 orang yang siap untuk melengkapi kekurangan berkas selama masa sanggah diberlakukan. Sementara 31 orang lainnya tidak melakukan respon apapun. Pengumuman awal kita sebanyak 71 orang peserta CPNS itu dianggap tidak memenuhi syarat 71 orang.
Ketika dilakukan masa sanggah sebanyak 40 orang ada yang melakukan sanggahan, sementara 31 orang lagi tidak melakukan respon terhadap hasil pengumuman masa sanggahan. Dari 40 orang tersebut, sebanyak 14 peserta mampu membuktikan hasil sanggahannya dan bisa kita akomodir sehingga statusnya sebelum menjadi tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat. Sedangkan 26 orang lainnya itu dianggap tidak dapat membuktikan keabsahan ataupun kebenaran argumen yang bersangkutan ataupun argumen yang bersangkutan tidak bisa kita terima. Ridwan Syah menjelaskan, dari 1.003 orang yang sudah dinyatakan lulus administrasi dari awal pengumuman dan ditambah 14 orang lagi dinyatakan lulus setelah melewati masa sanggah, sehingga CPNS di Kabupaten Seruyan yang siap untuk mengikuti tes selanjutnya berjumlah 1.017 orang. Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Fikri Fadlur Rahman beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.